Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Dan kali ini ditemani dengan Teteh cantik ini. Teteh siapa namanya? Hai Sobat JKN, saya Suci Rahmayani, bisa dipanggil Suci aja. Oke, kali ini kita akan menemani Sobat CKN 1 jam ke depan tentunya. Dan tema yang diangkat hari ini, karena kebetulan Teh Suci ini dari bagian keuangan gitu ya. Jadinya kita akan membahas terkait iuran. Nah, khususnya yaitu terkait program rehab. Nah, udah tahu belum sih Sobat CKN nih program rehab? Harusnya udah tahu dong ya, karena sebelum-sebelumnya kita kalau live juga suka ingat ini Teh Suci program rehab itu. Nah, jadi sekarang sebelum kita open Q&A, tentunya nanti di sesi kedua kita akan buka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Sobat CKN sampaikan melalui komen. Jadi dari sekarang mau komennya juga boleh, dan dilanjut untuk share live ini dan di tap-tap layarnya biar tersampaikan ke semua orang di seluruh Indonesia ya, karena ini tidak terbatas hanya di Sukabumi aja. Jadi dimanapun berada Sobat CKN bisa mengakses on air ini gitu. Dan informasinya juga nggak terkhusus untuk Sukabumi aja, tapi mau yang di Sabang, Merauke, mau dimanapun itu juga jawabannya akan insya Allah sama rata karena kita berpedoman terhadap regulasi yang sama kayak gitu ya. Nah, Teh Suci, Kakak Suci kita akan bahas dulu nih terkait yang tadi adalah program rehab. Nah, apa sih program rehab Kak Suci? Nah, sebelumnya, jadi mungkin udah ada yang pernah dengar nih rehab itu apa. Jadi dari BPJS Kesehatan itu kita udah punya program rehab, yaitu untuk rencana pembayaran bertahap, yaitu cicilan lah ya, lebih simpelnya. Mungkin teman-teman Sobat DKN bisa ingat kalau rehab itu sama dengan program cicilan yang diadakan di BPJS Kesehatan. Namun dari BPJS Kesehatan tersendiri ini sudah memiliki syarat-syarat atau misalkan cara daftar atau mungkin klasifikasi dari rehab itu seperti apa. Nah, sebelumnya rehab itu kan bisa dicicil itu yang sudah memiliki tunggakan ya. Betul. Jadi kalau yang belum nunggak jangan dulu ya. Dan kita sih sebenarnya tetap menghimbau supaya semua masyarakat itu tetap dibayarkan sesuai tagihannya di setiap bulannya. Jangan lupa untuk bayar iuran supaya tidak terjadi tunggakan yang semakin besar. Karena kalau misalkan tunggakannya udah makin besar, itu kita semakin berat ya untuk membayarnya. Khawatirnya ternyata Sobat JKN ada keperluan atau tiba-tiba sakit, nggak ada yang tahu kan. Walaupun misalkan memang hari sakit itu nggak bisa ditentuin di kalender ya. Jadi kita harus menyiapkan seoptimal mungkin selagi iurannya masih sedikit gitu. Jadi rehab sendiri membantu untuk Sobat JKN yang memiliki tunggakan sudah lumayan besar. Paling minimalnya Kak Suci. Nah, minimalnya itu dari 4 bulan tunggakan. Jadi misalkan nih Kamila nih, misalkan Kamila punya tunggakan dari bulan Juli 2025. Nah, itu kan berarti menunggak dari Juli sampai dengan Maret ya. Nah, Maret itu masuknya belum tunggakan karena Maret itu masih tagihan bulan berjalan. Jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari, Februari. Nah, itu berarti tunggakannya ada 8 bulan tuh. Nanti bisa kita ajukan untuk program rehab, yaitu cicilan. Jadi nanti bisa didaftarkan di Mobile JKN atau di Pandawa atau di call center di 165, atau misalkan datang ke kantor juga bisa. Nah, selain ke kantor juga sebenarnya dari BPJS sendiri ini biasanya suka ada MCS atau MPP. Kalau sekarang mungkin kalau di mobilnya BPJS keliling misalnya disamperin tuh, itu juga bisa ya Kak Suci? Iya, bisa langsung didaftarin di situ. Nanti persyaratannya mudah, cuman misalkan kita membawa KTP. Nah, kalau misalkan udah ada mobil JKN-nya tapi kita bingung nih daftarnya gimana ya gitu. Sebenarnya bisa dicoba aja langsung, karena sebenarnya nggak sulit itu juga gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bingung, bisa langsung datang aja kalau lagi ada mobil BPJS keliling, ditanyain. Cuman kita nanti tinggal menyiapkan KTP atau KK. Terus nanti ada di situ rencana pembayarannya mau dicicil berapa bulan. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan budget takaran kita. Misalkan ternyata bulan ini budgetnya untuk bayar BPJS 200.000. Nah, nanti kita bisa tuh pilih untuk bulannya gitu. Disesuaikan aja. Oke, berarti intinya dalam program New Rehab 2.0 ini sudah ada simulasinya ya Kak Suci. Betul. Jadi nggak usah mengira-ngira. Takutnya khawatir Sobat CKN, kira-kira kalau saya nunggak sekian baru mau dicicilnya berapa bulan gitu ya, harus bayar berapa nih setiap bulannya. Nah, jangan khawatir, karena di Mobile JKN ini berarti sudah ada simulasinya. Jadi Sobat JKN yang merasa Sobat JKN memiliki tunggakan iuran dan lebih dari 4 bulan iuran ya, kalau yang peserta mandiri, peserta mandiri itu minimal 4 bulan menunggak, dia udah bisa langsung ikut cicilan. Nah, gitu. langsung jadi biar tahu berhak atau enggaknya untuk berlanjut di program cicilan di New Rehab 2.0, berarti langsung diakses di Mobile JKN. Terus nggak usah takut, misalkan takutnya kalau dicicil ada biaya tambahan dan segala macamnya, itu tidak ada ya. Dari BPJS Kesehatan maupun mencicil ataupun dibayar langsung, itu kita tidak ada biaya tambahan kecuali adanya denda. Denda itu pun muncul apabila kartu sedang nonaktif dan peserta ternyata harus menggunakannya dengan kondisi harus rawat inap. Selain itu kita tidak ada biaya ataupun denda lain-lainnya gitu. Betul, jadi nggak ada tuh namanya denda tunggakan. Yang tadi disampaikan terkait denda adalah tagihan denda layanan rawat inap. Dan itu pun akan berlaku ketika Sobat JKN setelah menunggak baru bayar lagi, tidak jadinya aktif lagi. Nah, itu pasti kena masa denda ya Kak Suci, yang
Iya, 45 betul, 45 hari. Dan itu pun masa denda itu berlaku di 45 hari ke depan, tapi bayar dendanya cukup 1 kali gitu. Iya, jadi kalau misalnya dalam jangka waktu 45 hari, kemudian di hari ketiganya ternyata diakses nih layanan rawat inap, Ya. terus ternyata perlu lagi sampai rawat inap tapi di tanggal yang hari ke-30 misalnya, karena itu ya. masih jangka waktu 45 hari, itu nggak akan ada tagihan denda yang kedua ya, Iya, Kak? betul. Jadi itu cukup 1 kali membayar dendanya selama 45 hari ke depan. Ketika dia ada ternyata harus diranap kembali oleh pihak rumah sakit, nah itu tidak akan ada denda layanan Betul. lagi gitu. Dan ini kalau hanya rawat inap ya Sobat CKN perlu digarisbawahi, karena untuk yang berobat jalan atau yang berobat ke vaskes tingkat pertama kayak klinik, puskesmas kayak gitu ya, itu nggak akan ada yang namanya tagihan denda gitu selama aktif Sobat CKN. Walaupun ada warning masa dendanya yang warna merah nih kalau di mobil CKN, itu bisa banget langsung diakses tanpa ada kendala kayak Iya, gitu itu ya. hanya notif untuk masa denda, bukan dendanya gitu. Nah, itu dia. Jadi jangan khawatir. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjut terkait program rehab boleh langsung diakses di aplikasi mobil JKN atau di Pandawa juga bisa, karena sekarang rehab udah bisa ya, ada Ya, namanya- ada di Pandawa juga langsung. Pandawa plus plus katanya disebutnya. Kenapa? Oh, Katanya Pandawa plus plus ya? karena sudah ada rehab, jadinya ada plusnya Ada gitu. plus ya, udah lebih komplit. Jadi lebih Betul. memudahkan peserta untuk mengakses tentunya gitu. Dan mungkin ini soalnya tadi pas banget nih Kak Suci, tadi ada yang tanya katanya yang kalau udah lagi ikut program cicilan apakah dia bisa aktif atau enggak. Nah, ini mungkin salah satu poin utamanya juga apabila Sobat CKN mendaftar gitu ya menjadi peserta yang ikut program rehab. Nah, apakah dia langsung aktif setelah cicilan pertama keduanya atau kayak gimana tuh Kak Suci? Nah, untuk Rehab 2.0 sendiri, kartu itu akan aktif atau BPJS-nya akan aktif kembali ketika cicilannya sudah selesai, sudah lunas. Kalau misalkan peserta JKN ini baru membayar di cicilan pertama, ini belum bisa aktif ya. Jadi kita hanya menyediakan program membayarnya supaya meringankan setiap bulannya gitu. Nah, apalagi kalau misalkan yang sudah di atas 24 bulan nih. Karena kan kalau BPJS Kesehatan itu maksimal terhitung tunggakan di 24 bulan ya. Jadi, kalaupun nih Sobat JKN ternyata udah kelupaan atau mungkin nggak inget pernah daftar BPJS tapi ternyata sudah 5 tahun yang lalu. Nah, yang dibayar tunggakan itu hanya masuk di 2 tahun atau 24 bulan ya. Jadi nanti bisa di program cicilan, namun kartu belum bisa aktif ketika belum lunas gitu, Kamila. Jadi diselesaikan dulu seluruh tahapannya ya. Mungkin Ya. ini menjawab pertanyaan tadi kakak siapa ya? Selewat tadi soalnya ada yang tanya. Kakak Kak Pei Wicaksono ya. Semoga masih ada di sini. Jadi itu sudah terjawab langsung ya dari materi dari sesi pertama bahwa ketika rehabnya dia ikut program rehab tapi tahapannya belum sampai selesai, berarti itu belum bisa aktif ya status kepesertaannya. Jadi belum bisa digunakan untuk akses layanan kesehatan. Tapi kalau sudah seluruhnya selesai atau mungkin waktu di pertengahannya dia pengen ngelunasin, itu kan bisa juga ya Nah, Kak Suci? iya betul. Jadi kalau tiba-tiba berubah nih bulan ini misalkan belum punya uang untuk melunasi ya, ternyata di bulan depan punya rezeki nih, mendingan dilunasin cepet-cepet karena supaya kartunya aktif kembali, jaga-jaga supaya kalau misalkan nanti sakit atau membutuhkan apapun itu kartunya sudah aktif gitu. banget. Jadi bisa dirubah aja, nanti klik di menu rehab, misalkan di mobil JKN ini daftarnya, nanti klik menu rehab terus klik pelunasan, udah tinggal di checklist, nanti angka munculnya akan tagihan keseluruhan, terus tinggal dibayarkan, lalu kartu akan aktif maksimal di 3 kali 24 jam. Tapi kalau untuk peserta mandiri sendiri biasanya hanya nunggu beberapa menit juga udah aktif gitu. Nah, itu dia. Jadi itu adalah pembahasan sesi pertama kita ya dengan Kak Suci terkait program rehab rencana pembayaran bertahap. Silakan Sobat JKN untuk akses di kanal layanan di atas ini gitu ya. Bisa Mobil JKN Pandawa Care Center 165 atau kalau lagi dikunjungi nih desanya atau Iya, suka banyak puskesmasnya. sosialisasi kebetulan. Kebetulan nanti misalnya lagi buka layanan nih BPJS Kesehatannya, langsung aja dicoba untuk daftar program rehabnya melalui kanal layanan tersebut gitu. Dari Kak Hinda, Kak BPJS Mandiri nunggak tahunan, sudah cek di aplikasi keluar nominalnya. Apa bisa dibayar bertahap? Nah, itu tentu bisa dengan rehab, yaitu cicilan ya, lebih singkatnya kita membahas rehab itu sama dengan cicilan. Jadi kan yang dihitung itu mungkin apalagi kalau tagihannya satu keluarga nih, Kamila satu kakak, pasti cukup menguras mungkin ya, karena kita kaget juga dengan nominal karena nggak berasa ya. Nah, itulah makanya kita lebih baik membayar setiap bulannya agar tidak menjadi tunggakan iuran yang lebih besar. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur gitu ya, keburu besar tunggakannya, bisa langsung didaftarkan program rehab atau rencana pembayaran bertahap di Mobil JKN melalui Pandawa atau melalui 165 gitu. Jadi nanti didaftarin aja Kak. Terus nanti ada simulasinya. Misalkan nih kakaknya mau dicicil berapa bulan. Biasanya itu maksimal di dua kali tunggakannya gitu. Misalkan kakaknya udah menunggak 5 bulan misal. Nah, berarti maksimalnya di 10 bulan gitu Kak. Tapi nanti dicobain aja ada simulasinya dan rincian biaya untuk cicilannya gitu. Itu ya Kak Hinda, langsung aja cek mobile JKN-nya ya untuk daftar program rehab. Kita next dari kalau Vira Ananda, katanya kalau bayar iuran BPJS Kesehatan itu minimal tanggal berapa sih Kak? Nah, sebenarnya untuk minimalnya itu BPJS Kesehatan itu muncul iuran di setiap tanggal 1 setiap bulannya. Jadi misalkan mau gajian nih atau misalkan ada rezeki lah ya, kalau yang bukan kaum pekerja gitu mungkin. Di tanggal 1 ketika sudah muncul tagihan itu bisa langsung dibayarkan aja gitu. Pokoknya ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus Kak. Mantap Kak Suci. Gitu ya Kak Lovira. Jadi jangan ditunda untuk pembayaran rutin iuran, minimal kalau sampai
sampai tagihannya keluar ya udah langsung bisa Langsung bisa dibayar. dibayarkan. Intinya seperti Nah, itu ya. tadi Kita next lagi tagihan lewat WA, padahal itu bukan punya saya, Kak Rosadi. Biasanya Nah. sih ini kendala dari nomor handphone ya, Kak? Ya, untuk misalkan ternyata itu kakak bukan keluarga yang terkait atau tidak mengenal sama sekali dengan peserta yang kita tagihkan dari BPJS Kesehatan, bisa langsung diupdatekan ya Kak untuk melakukan pelaporan agar nomor HP-nya memang dihapuskan dari data BPJS Kesehatan. Karena kalau misalkan memang dibiarkan aja, karena dari BPJS Kesehatan menyimpannya nomor itu, mungkin nomor itu dulunya pernah digunakan untuk pengaktifan atau pendaftaran mobil JKN BPJS Kesehatan dari peserta yang terkait gitu Kak. Atau bisa jadi kadang kan di provider tuh ada namanya recycle nomor Nah, handphone itu. ya, dan itu tuh sebetulnya terjadi sama saya sendiri gitu ya. Kebetulan memang Itu saya banyak ya. baru buat nomor handphone tapi memang custom ceritanya. Oh, niatnya custom, dia spesial. Ternyata nomor itu tuh sudah pernah digunakan sebelumnya, tapi memang untuk keaktifannya tuh sudah, ibaratnya masanya tuh sudah berakhir gitu loh. Oh. Udah lewat masa tenggang kan Iya, biasanya. udah 2 tahun biasanya itu bisa nomor di recycle. Makanya kan Kak. jadi ini ya blok, akhirnya di recycle, dapatnya ke saya. Iya. Seperti itu sih bisa jadi. Makanya sok aja dilaporkan ya, disampaikan bahwa ini saya benar-benar tidak mengenal gitu, disampaikan. Itu ya Kak, semoga terjawab. Sobat JKN, mungkin dari Kak Suci ada yang mau disampaikan mungkin untuk closing statementnya. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih ke jangan lupa untuk membayar iuran setiap bulannya agar tidak menjadi tunggakan yang lebih memberatkan kepada sobat JKN. Nah, jika sudah terlanjur memiliki tunggakan, jangan lupa untuk untuk daftar rehab atau cicilannya ya, Betul supaya banget. meringankan beban cicilan gitu. Nah, itu dia Sobat JKN, sesi kedua kita terkait topik Q&A terkait program JKN. Karena ini tidak terkait iuran aja ya, tentunya kita menjawab berbagai pertanyaan yang Sobat sampaikan melalui komen chat. Namun karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum dijawab oleh kami. Tentunya Sobat JKN masih bisa mengakses layanan. Untuk kebutuhan informasi juga bisa mengakses layanan mobile JKN, Pandawa, Care Center 165 atau mengunjungi langsung atau BPJS Kesehatan terdekat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Info JKN SMI atau di YouTube kita ada di Info JKN Sukabumi, biar informasinya gak ketinggalan. Apalagi terkait on air ini nggak dilakuinnya cuma seminggu sekali Kak. Iya. Kita malah Seminggu 2 kali seminggu ya. 2 kali, betul. Nah, jadi Harus follow biar ada notifnya kalau kita. nah, itu Tuh. dia. Dan jangan lupa untuk disebarkan karena informasi ini tidak terbatas di wilayah kerja cabang Sukabumi saja, tapi seluruh Indonesia juga bisa mengakses on air kami. Gitu ya Sobat CKN, sekali lagi mohon maaf sekali lagi ya, tidak hentinya mohon maaf karena masih banyak yang belum terjawab. Silakan Sobat CKN bisa melanjutkan akses layanan sesuai dengan layanan resmi BPJS Kesehatan. Dan saya Mila dan Suci pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bersamai 60 menit lebih gitu ya. Sekali lagi terima kasih Sobat CKN dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan.